Jumlah percepatan pembangunan tengah dikebut pemerintah meski dalam situasi pandemi. Pembangunan dari mulai infrastruktur hingga bidang transportasi terlihat perkembangannya hingga 77 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Indonesia tahun ini memasuki usia yang ke-77 tahun merdeka. Berbagai transformasi perubahan telah terjadi, dari mulai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah secara masif dari daerah terpencil hingga kota besar. Selain itu, transformasi juga dikebut pemerintah pada bidang transportasi. Beberapa tahun terakhir, moda transportasi berkembang sangat pesat. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan tak lepas dari upaya untuk meningkatkan kualitas udara di ibu kota. Terlebih lagi, beberapa kali kualitas udara di Jakarta menjadi sorotan karena masuk dalam kategori tidak sehat. Salah satu penyumbang kondisi buruk ini adalah polusi dari kendaraan bermotor yang jumlahnya kian membludak. Hal ini membuat pemerintah terus berupaya untuk melakukan transformasi, khususnya pada pembatasan kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Beberapa moda transportasi bertenaga listrik juga terus dikembangkan, dari mulai dioperasikannya kereta listrik yang menghubungkan ibu kota dengan kota penyangga, hingga 3 moda transportasi seperti LRT, MRT, dan PT Transportasi Jakarta yang juga terus berinovasi dengan meluncurkan armada bertenaga listrik. Selain transportasi umum, pemerintah juga terus berupaya dan mengembangkan produksi kendaraan pribadi seperti motor dan mobil bertenaga listrik. Keseriusan pemerintah terlihat dari digandengnya beberapa perusahaan swasta yang tengah berupaya menciptakan kendaraan ramah lingkungan. Pada Februari 2022, pemerintah menggandeng beberapa perusahaan nasional untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, khususnya kendaraan roda 2. Presiden Joko Widodo turut hadir untuk meluncurkan produk motor listrik buatan anak bangsa. Pada 16 Maret 2022, Presiden Joko Widodo meluncurkan mobil listrik pertama buatan Indonesia, yakni Hyundai Ioniq 5. Selain itu, Jokowi juga meresmikan pabrik mobil listrik ini, yaitu PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia yang berada di Cikarang, Jawa Barat. Hal ini menegaskan bahwa Jokowi ingin melakukan transisi besar-besaran dari penggunaan bahan bakar fosil ke tenaga listrik yang lebih ramah lingkungan. Kita ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Ke depan, kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama kita, termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan yang dikembangkan juga nantinya di ibu kota negara Nusantara. Hilirisasi bahan-bahan mentah mineral kita harus dilakukan agar nilai tambahnya meningkat, memberikan nilai tambah yang optimal. Untuk menjadi pemain kunci di kendaraan listrik, kita perlu membangun ekosistem yang kuat. Tanpa ekosistem yang kuat di dalam negeri, kita akan sulit bersaing dengan negara lain dalam membangun industri mobil listrik. Kerjasama untuk pengembangan kendaraan ramah lingkungan tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tetapi pemerintah juga gencar menjalin hubungan seperti dengan Korea Selatan dalam pengembangan kendaraan listrik untuk Indonesia. Kita semua berharap segala upaya pemerintah dapat menghasilkan hal positif dan mendatangkan kebaikan bagi Indonesia Raya.